Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ya Maridun. Kepala SD 48 UPT 45 Ketanjak. Sekolah saya terletak di Dusun Neraung, Desa Bawulomba, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Dulu SD saya ini adalah SDN Transmigrasi. Yang untuk orang transmigrasi, karena jumlah penduduk transmigrasi pada waktu itu cukup banyak dan tidak mungkin sekolah di ibu kota. Sekarang SD 48 UPT 45 siswanya terdiri dari penduduk lokal karena penduduk transmigrasi pindah ke tempat lain. Konon ceritanya pada waktu itu SD 48 Ketanjak diisi oleh orang-orang transmigrasi. Karena ekonomi yang tidak mencukupi, maka orang transmigrasi pindah mencari rezeki lain. Rezeki di tempat yang lain. Sekarang SD 48 UPT 45 Ketanjak diisi oleh siswa oleh penduduk lokal. Di zaman COVID-19 19 ini, SD siswa 48 UPT 45 Ketanjak melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara luring. Luring. Maka kami masih menerapkan program penerapan buku dan disiplin karena tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Bagi mereka yang berada di daerah kota atau daerah yang ada sinyalnya dan ekonomi orang tua yang cukup atau mau tidak mau harus menggunakan daring. Bagi kami tidak bisa karena pertama tidak ada sinyal dan jaringan dan sarana prasarana juga tidak mencukupi. Maka satu cara kami harus mengambil alih dengan cara menggunakan daring, yaitu dalam proses belajar mengajar kami memberikan buku paket kepada semua siswa dan gurunya diperintahkan untuk membuat resume atau diktat untuk demi kelancaran pelajaran SDN 48 UPT 45 Ketanjak. Alhamdulillah sekarang SD 48 UPT 45 Ketanjak dapat belajar dengan lancar. Walaupun dalam keadaan COVID-19 sekarang ini. Dan SDN 48 UPT 45 Ketanjak sampai saat ini masih menggunakan pelajaran secara luring. Itulah gambaran kira-kira untuk SDN 48 UPT 45 Ketanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi masalah memilih satu di antara solusi terbaik dari 3 solusi di atas. Memberikan langkah-langkahnya sesuai terbaik secara logis, sistematis dan menunjukkan keluasaan wawasan atau keragaman pengalaman yang dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai studi kita ini. Jadi selama ini kita belajar di sekolah ini kita belum merumuskan apa menjadi kepentingan sekolah kita ini. Jadi ibu guru dan ini apa-apa yang saya mau tanya kelebihan daripada sekolah kita ini, coba jawab. Nanti dicatat ya. Dan apa-apa juga dari kekurangan daripada sekolah kita. Apa saja. Nanti kita buat tabel, yaitu kita buatkan identifikasi kekuatan sekolah, lalu identifikasi masalah kelemahan sekolah kita ini apa-apa, nanti dicatat. Masalah utamanya apa yang perlu kita bahas, alternatif solusinya apa, solusi terbaiknya apa. Langkah-langkah solusi terbaik itu kita pecahkan bersama supaya kita dapat meningkatkan mutu pendidikan kita ini. Tentang masalah kita guru, bagaimana solusinya, apakah kita perlu tambah atau tidak. Tentang guru murid, apa masalah yang kita hadapi selama ini. Coba saya dengar pendapatnya. Yang pertama adalah masalah guru, Pak. Guru. Iya, kita di sini kan 16, tapi gurunya hanya 2 orang. Berarti otomatis
dibagi dua kan? Iya. Jadi satu guru memegang 3 kelas. Nah itu kendalanya. Kelemahan artinya kan? Ya, kelemahannya. Kelemahan. Terus ada lagi? Kemudian dari segi muridnya juga. Kelemahan. Iya. Pemuridan. Dari murid juga. Ada yang jarang masuk gitu Pak. Yang masuk. Nah itu solusinya gimana? Ada cara solusinya? Ya paling kita ya berkunjung ke rumah mereka, tanyakan dengan orang tuanya gitu kan. Apa sebabnya jarang apa masuk? sebabnya jarang masuk, kemudian apa kendala-kendalanya yang dihadapi oleh anak gitu. Yang lain lagi apa? Kemudian masalah buku juga Pak. Buku pelajaran. Iya. Yang kelas 3 dan kelas 6 juga. Kelas 3 dan kelas 6. Nah, yang kelas 3 kelas 6 bukunya sudah datang dari PT Intan, tinggal kita bagikan lagi kepada anak-anak. Nah, buku apa lagi yang masih kendala kita? Di samping kelemahan kita dari guru, dari murid, dari buku pelajaran, sarana prasarananya adalah Berarti nggak dari awal lagi waktu jadi 5 menit. Jadi sampai setia ya yang kita bahas tentang kelemahan-kelemahannya, dan saya akhiri sampai sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pagi anak. Pagi, Ya, sebelum kita memulaikan acara pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ibu kita doanya dipimpin oleh Lili. teman-teman, harus kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang peliharaan Beni. Ya, dalam materi tersebut Beni itu memelihara ayam. Ya, dia memelihara ayam. Nah, ayam itu memiliki bagian-bagian yang sangat bermanfaat. Siapa yang tahu apa bagian dari ayam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan? Bagian ayam apa yang bisa digunakan? Dagingnya untuk lauk atau makanan. Kemudian apa lagi? Telur. Apa lagi? Iya, bulu ayam itu juga digunakan untuk kegiatan seni. Ya, misalnya, contohnya itu adalah bagian-bagian ayam yang memiliki manfaat bagi kita. Nah, pembelajaran kita berikutnya adalah kita akan belajar menghitung berapa banyak ayam yang dipelihara oleh Beni dengan menggunakan kalimat perkalian. Nanti ada gambar, kalian akan menghitungnya. Berapa banyak gambar tersebut, di mana gambar tersebut akan kita buat dalam kalimat perkalian. Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 59. Ya, misalnya, Ibu kasih contoh ya. Ada beberapa kotak, di mana di situ ada 3 kotak. Nah, setiap kotak itu berisi 5 telur. Nah, dalam pembelajaran ini kalian diminta, kalian bisa dari gambar ini kalian bisa menghitung jumlah telur. Ya, dalam 3 kotak dengan menggunakan kalimat perkalian, artinya diubah menjadi perkalian. Ya, berarti penulisan lambang bilangan perkalian itu bagaimana? Kalian akan diminta penulisan lambang bilangan dalam bentuk perkalian dan dihitung jumlahnya berapa. Nah, langkah pertama untuk mengisi yang ini, Ibu kasih kotak ya biar kalian tahu. Ibu buat 2 kotak. Kotak yang pertama yang ini, ya biar kalian mudah. Bagaimana mengisi kotak yang pertama? Kotak yang pertama adalah kalian hitung ada berapa kotak telur.
pertama ini, karena kotaknya ada 3, maka isinya 3. Kemudian di kotak yang kedua, bagaimana kalian menghitung kotak yang kedua? Kalian hitung satu kotak itu berapa telurnya? 5. Maka kalimat perkalian dari gambar ini adalah 3 kali 5. Mengapa 3? Karena ada 3 kotak. Mengapa 5? Karena setiap kotak atau masing-masing kotak ini berisi 5 telur. Nah, sebelum kalian mencari hasil perkalian ini, kalian hitung dulu berapa jumlah telur di 3 kotak ini? 15. Ya, 15. Sekarang kalian hitung 3 kali 5 itu berapa? 15. Berarti jumlah telur yang ada dalam 3 kotak ini, di mana masing-masing kotak berisi 5 telur, keseluruhannya atau jumlahnya adalah 15. Maka lambang bilangan perkalian untuk gambar ini adalah 3 kali 15. 3 kali 5. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doanya giliran dipimpin oleh Nomi.